Tapi ini gue suka nih. Ya, tetap selera perindapan. Kayak ini, kuku macan. Kuku macan, iya kuku macan boleh. Oke lah depannya. Iya tetap. Dan kalau malam-malam lebih beda lah kelihatannya. Ya lebih beda. Orang notice kok kalau ini yang 2022. Cakep Ini sih. namanya abu-abu tenyom pan. Putihnya Ya. boleh. Impresi berkendara bos geng. Ini memang ada rasa gitu, tapi ya yep, terus setir udah ada ininya, Apa tuh? tombol-tombol. Ya tombol-tombol. Halo bos geng. Balik lagi di channel Mobil TV dan kali ini kita akan mereview Suzuki Baleno 2022. Dan mengapa mobil ini tidak selaku rival-rivalnya? Let's check it out. Ngomongin tampilan eksterior depan bos geng, meskipun dia JDM juga, Jaipur Domestic Market, tapi ini gue suka nih. Ya tetap selera perindapan. Tapi lumayan ha. Tapi yang ini keren. Gua Keren harus akuin ini. ini fascia depannya keren banget Pas nih. depannya bentuknya. keren, ini grillnya baru, Ya. tadi agak kecil, sekarang gede kayak R3. Ya betul sekali. Grillnya persis. Nih apa ya, honeycomb? Terus juga ini yang mencolok tuh list chrome ya pan sebenarnya. Ya, list chrome-nya cakep. Cakep, mencolok banget. Ya, ngomongin soal lampunya, ini dia udah proyektor. Ya betul sekali. Dan juga sudah ada di RL ya. Yoi. Ini 3 biji ya pan ya? Ya, cakep. Cakep. Kayak ini, kuku macan. Kuku macan. Iya kuku macan boleh. Oke lah depannya. Iya tetap. Gimana kalau kita lihat sampingnya? Oke. Karena Baleno 2022 ini cuma facelift bos geng, Ya. bukan full model change, jadi nggak ada yang berubah. Di sampingnya siluetnya masih sama, paling ya pelek. Kalau velg sih ada perubahan. Dia Ya. memiliki warna two tone sekarang. Ya, desainnya Silver beda. polish brush. Namanya ini polish brush nih pan. Jadi sebenarnya polish tapi Brush. agak burem. Oh, nah iya. itu namanya polish brush. Terus dipadukan dengan warna hitam. Ya. Nih di sini nih kelihatan nih. Cakep sih, lebih berkelas. Oh ya sama gue mau nanya pan. Ini list chrome-nya ini emang dari dulu? Emang dari dulu, Oh. cakep ya? Soalnya gue nggak pernah notice mobil ini. Iya, karena ya itu. Jarang sih mobilnya emang jarang di jalan. Kurang laku dibanding rival-rivalnya, padahal keren aja. Ini sebenarnya sih kalau gue pribadi worth it sih. Gue disuruh pilih duit. Pilih duit. Pilih duit, ya gue juga Bukan, pilih duit. Gue pilih duit. Maksudnya gini, gue punya uang nih 3 Ya. jutaan. Ya. Kan pilihannya AA, II. Nah, Ya pasti tau lah. Ya. Honda dan Toyota itu ya, Ya. dua itu ya, yang sekelasnya dia. Mungkin gue akan milih mobil ini saat ya. itu. Nanti kita bahas di Value for Betul Money. sekali. Nanti kita bahas lebih lanjut dan lebih lengkapnya. Ya, sekarang kita ke belakang dulu. Oke. Bicara soal desain bagian belakang bos geng, bisa dilihat ada perubahan ternyata di taillight Ya. atau lampu belakang. Ini ada ininya pas sekarang. Ya, desainnya baru, lebih cakep nih. Betul sekali, lebih cakep. Dan kalau malam-malam lebih beda lah kelihatannya. Ya, lebih beda. Orang notice kok kalau ini yang 2022. Ya. Soalnya perbedaannya terlihat banget di belakang ya pan ya. Ya, dia ininya apa ya? Tampilannya jadi beda gitu. Tampilannya Di beda, belakang. beda. Terus ini bukan fog lamp bos geng. Ini Bukan. ternyata cat eye. Cat eye. Cat eye. Masih tetap cat eye. Tapi berfungsi kalau Berfungsi. malam hari. Kalau ngedim tuh misalnya tiba-tiba lampu mati dia pasti nyala cekluk gitu. Cuman yang gua kurang suka dari Baleno, Heeh. ini agak tinggi nih. Ya, Bukan betul pintu sekali. bagasinya. Rata-rata mobil hatchback yang sekarang ada di pasaran, Pan, itu kan rata-rata ya di sini ya. Ya di sinilah. Ya, di sinilah. Ini Agak sedikit lebih pendek. Ini tinggi aneh. banget. Ini agak aneh ya. Iya, coba buka. Nah, hasilnya bagasinya Bagasinya dalam banget nih. iya dalam banget ini, udah kayak beta, Pak. Nah, betul sekali. Ini mandi bisa di sini nih. Kasih Betul air sekali. ya kan masuk. Coba Hat masuk. Kita sekalian langsung aja akomodasi Ya. barang kali ya. Habis desain belakang, akomodasi barang. Kita lihat bos geng. Ya agak susah sih masuknya karena dalam. Lega woi. Tapi lega. Lega woi. Lega ya. Lega. Mandi berdua bisa ya? Hah? Mandi berdua. Mandi bisa. Bisa, Mandi berdua. tetap. Oke. Ini kita kasih grafis kapasitas bagasi lengkapnya sini. Terus kita coba akomodasi penumpangnya sekarang. Betul. Ngomongin akomodasi penumpang, sekarang ini Hadi udah duduk di depan, ini Ya. udah posisi mengemudi luar. Betul sekali, tinggi gua 173 cm. Ya, dan tinggi gua 178 cm. Di belakang tersisa 4 legroomnya, 4 jari. Atasnya kepala? Atasnya sama sih, 4 Ya, 4,5 lah, 4,5 4,5 jari. Normal lah, normal. Normal. Gak bilang jelek, gak bilang bagus, Enggak. tapi normal standar. Kalau misalnya dibandingin rival-rivalnya sih, ini memang agak kompak. Agak kompak. Bukan Agak sempit ya, tapi ya. kita ngomongin agak kompak, Agak kompak. gitu. Hawanya kompak gitu. Ya, mumpung kita di dalam, Hat, Ya, langsung gimana aja desain interior? kita ngomong desain interior. Ternyata dashboardnya baru, bos geng. Baru. Baru, ini desainnya desain baru. Terus setirnya juga baru. Mm. Apalagi ya, lebih ke
mengarah ke sporty eksklusif sih jatuhnya nih. Apa klasik. Klasik, berkelas. Berkelas. Tuh dashboardnya tuh ada aksen apa sih warna silver grey. Silver. Cakep Ini sih. namanya abu-abu tenyom, Pan. Abu tenyom, Iya. boleh. Atau gunmetal lah kita Ya, ngomongnya, ya. gunmetal. Terus setirnya ya mirip kayak R3 sih. Ada mirip kayak R3, ini ada stitch-stitchnya, tapi stitchnya masih sewarna dengan kulitnya. Terus kemudian tombol AC Ya, udah digital. pencetan digital, udah nggak ada knopnya sama sekali. Cluster ya khas Suzuki. Ya betul sekali. Begitu Oh ya, Pan. juga dengan ininya, head unitnya. Head unit Khas juga. Suzuki juga. Khas Suzuki juga, betul. Ini gue dapat informasi. Kalau sebenarnya kalau misalnya kita lihat di brosur-brosur gitu ya di luar ya. Ya. Head unitnya tuh gede. Oh. Cuman masuk ke sini ke Indonesia itu emang nggak ada head unitnya semua. Semua mobil CBU masuk ke Indonesia itu nggak dapat head unit. dikosongin head unitnya. Ya berarti sama lah ya. Ya. Maksudnya banyak mobil-mobil CBU yang ternyata memang ada opsi untuk pergantian head unit. Makanya kelihatannya mungkin agak janggal gitu ya, Ya. head unit. Cuman Agak aneh ya. Maksudnya kan biasanya layar gede nih jadi Ya. kayak kecil aja gitu. ya, tapi fungsional lah. Iya. Oh iya, Pan, ada satu pertanyaan dari Apa gua. Ini kan door trimnya ini kan ada warna biru, aksen Ya, biru nih. Apakah betul. ini mengikuti warna body luar apa enggak? Nah, ternyata enggak. Oh enggak. Gue pikir ini ngikutin luar. Misalnya gue dapetnya Iya. merah nih. Jadi dapetnya warna Enggak, merah enggak. dalamnya. Jadi memang semua mobil walaupun warnanya. Semua Baleno 2022 Hah? door trimnya warna biru. Oh, I see. Makanya emang ya pilihan terbaik warna biru, Iya, Pak. iya. Eksterior. Nyamain. Iya, biar sama sama interior itu jadi nyetel lah, nyetel. Ya, nyetel, masih nyetel. Oke lah kalau begitu bos geng, kita langsung saja bahas ke mesin atau dapur pacu. Yuk. Buka hat. Oke. Dah. Ngomongin mesin nih, Bos. Bos geng. Mesinnya adalah K15B bos geng. Ya. Sama dengan R3 dengan Ya. tenaga 103 horsepower dan juga torsi 134 ya. Harus 138. Oh, 138 Nm. Ya, ini improvement dibanding sebelumnya. Betul sekali, lebih kencang. Lebih kencang, ini terbukti kita tes akselerasi 11,1 detik. Wow. Itu bahkan lebih kencang dari City hatchback. Wow, Yang tenaga lebih gede 121 HP. Hah? Ini lebih kencang, Pak. City tuh 11,8 terakhir gue coba. Hmm. Bayangin nih mesin meskipun tenaganya lebih kecil, cuma lebih kencang dari City. Gua tahu kenapa. Kenapa? Karena dia masih menggunakan Matic konvensional bos Iya, geng. benar, Itu benar, dia benar, benar. kuncinya. Kenapa Emang kita suka banget Kita cinta Matic konvensional. konvensional ketimbang CVT. Bisa Iya. dilihat lah terbukti di mobil ini bos geng. Iya. Udah gitu yang jelas kedua ya, Hmm, mobil ini jelas iritnya. irit. Irit, Nanti kita mention pas kita impresi berkendara. betul sekali. Oke kalau begitu. Next, Oke, sekarang kita lanjut membahas impresi berkendara. impresi berkendara bos geng. Jadi gimana? Hat? Impresi berkendara. Ini kita cari jalanan yang enak dulu nih, Pan. Iya, iya. Pertama. Kita belok set. Weh. Boleh juga handlingnya, Pan. Responsif. Responsif. Cukup ya. Cukup, Kita ngomong cukup. Gue bilang nggak lebih baik dari rival-rivalnya, tapi cukup. Tapi ini body rollnya agak keras. Iya, sih, agak kalau kerasa. dibanding rival-rivalnya. Jadi gini, Pan, kalau gue ngerasain ya tuh, gue belok-belokin gini, ini mobil tuh lebih ke arahnya tuh fokusnya ke kenyamanan, Pan. Iya, lebih nyaman. Ha-ha. Kalau dibanding rival-rivalnya emang clear ya. Clear, jelas paling banget. Ini yang paling nyaman menurut gue. Jadi kayak Iya. ketemu speed bump tuh masih bisa kedap, gitu. Yang nggak gerodakan yang kaku mobilnya. Iya. Tuh, lihat deh. Masih ada sedikit lurus, tapi masih terbilang wajar untuk mobil Iya. ukuran. Ini jatuhnya apa, Pan? City car? Hatchback. Oh, hatchback ya, hatchback. Iya. Terus juga soal akselerasi, Heeh. kan tadi kita udah ngomong ya 11,1. 11,1. 11,1. Dan emang terasa, kayak Terasa. pick up speednya tuh cepet gitu Mm-mm. dibanding rival-rivalnya yang udah pakai CVT. Ya, betul sekali. Ini memang ada rasa gitu, tapi ya wajar. wajar. Konvensional lah. kok. Iya, maksudnya gak ada masalah. Iya, yang jelas yang gue suka perpindahan giginya karena masih konvensional. Iya. Jadi kita berasa mobilnya tuh laju. Berasa sporty. Ya, sport berasa banget. Iya. Enak banget tuh. Belok. Gue nyaman banget sih dari tadi belok-belok pakai mobil ini tuh. Set. Terus kita lanjut bahas konsumsi BBM. Yap. Mobil ini di rute tol dulu ya. Rute tol dulu dong. Di rute tol 19,1 km. 19, wow lumayan. Lumayan. Boleh, Memang boleh. tidak lebih baik dari rival-rivalnya. Ya, Sayangnya. Tapi di rute dalam kotanya Hah? 1:15,1. Wow. Itu lebih baik dari semua rivalnya. rival. Iyalah, sebenarnya gini loh, Pan. Mobil ini kan emang untuk dalam kota sebenarnya diperuntukkan untuk dalam kota. Iya. Untuk ciwai-ciwai yang mau pergi ke kantor cocok banget nih yang Betul. baru-baru umur 22, 23 tahun mungkin pengen punya mobil start yang mobilnya irit dalam kota, cocok banget beli mobil ini. Kalau ngomongin fitur mungkin memang tidak sebaik City hatchback karena dia udah ada yang Honda Sensing. Oh iya. Ini ADAS lah ya kita Udah ada ngomongin. ADAS-nya. Nah, Yaris memang belum ada. iya. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama City hatchback yang nggak Honda Sensing, Oh. mobilnya fiturnya lebih lengkap, Pak. Oh iya. Iya, ini udah ada head-up display HUD. Ya, udah. Yang layarnya jadi yang di depan tuh ada layar tit gitu, transparan nanti di situ Betul, udah kayak betul. kelihatan
Itu bisa menampilkan apa aja tuh? Bisa menampilkan speedometer, tachometer, konsumsi BBM, pokoknya macam-macam. Jadi nggak perlu ngelihat ke klaster instrumen. Tapi gue mau nanya deh, Pan. Gue dulu pernah notice mobil yang ada ininya apa ya? Zaman dulu ya, 2008 kalau nggak salah. Banyak sih, Mazda. Oh iya, Mazda bener, Udah Mazda ya. Mazda udah ada ininya ya. Terus head unit, oke lah, dia udah Android Auto, Apple CarPlay. Dan sistem audionya lumayan. Ya, betul. Nggak buruk, cuman agak basi gitu. Ya, agak basi, betul. Mungkin kalau anak muda gitu dengerinnya jedak-jeduk mungkin masih lebih cocok ya. Kalau saya ini soalnya ada, ini kalau cocok lagu breakbeat cocok nih pakai audio ini nih, Pan. Dung gitu. Ya. Ini AC digital. Ada digital. Udah auto climate nih. Auto climate betul sekali. Jadi udah nggak pakai tombol-tombol, tombol apa, pakai putaran-putaran gitu. Dia udah tombol pluk gitu. Yap. Terus setir udah ada ininya. Apa tuh? Tombol-tombol. Ya, tombol-tombol betul jadi sekali. Jadi nggak perlu kemana-mana. Jadi dia udah ada teleponnya di situ dan udah ada cruise control juga. Oh ya betul, ini mobil sudah ada cruise control bos geng di sebelah kanan. Tinggal pencet aja terus. Walaupun belum adaptif, tapi fiturnya cukup oke. Cukup oke. Ini juga mirror auto dimming. Terus ini juga di visor, dua-duanya nih ada ininya, vanity mirrornya. Ini jarang-jarang nih, dan ada lampunya dua-duanya. Jadi emang ini mobil emang cocok banget buat cewek. Cocok buat cewek. Jadi buat dandan-dandan malam yang mau clubbing nih misalnya, waduh gue butuh lampu repot tes tinggal di ini aja. Emang auranya emang agak feminin ini Baleno. Ya betul, ini lebih ke feminim. Iya, kalau misalnya gue ngelihat orang tuh naik Baleno, emang biasanya rata-rata emang cewek. Iya betul. Tapi ya oke juga buat cowok. Temen kita si Yasmin. Oh iya. Udah pakai Baleno dia buat kemana-mana warawiri. Dia juga mengakui loh, teman kita sendiri mengakui mobil ini irit banget. Jadi dia nggak pusing-pusing masalah bensin untuk dalam kota. Sama ini sih satu lagi, buat Suzuki tolonglah dilengkapi ADAS mobilnya biar bisa bersaing juga. Maksudnya kalian doang yang masih jarang ya ADAS-nya Pan ya. Padahal jadi teman-teman Suzuki itu punya ADAS namanya SSS yang udah kita bahas waktu itu di Suzuki Lapin. Betul, ya Pan ya? Suzuki Safety Support. Jadi Suzuki tolong dilengkapi ADAS karena kalian sudah tertinggal di bagian itunya doang. Iya, padahal fitur keselamatannya udah cukup lengkap. Fitur keselamatannya cukup lengkap. Remnya udah ABS, EBD, BA udah. Iya, betul. Airbag udah ada 6. Ya. Udah lengkap sebenarnya. Ini mobilnya kurang ya, emang ADAS doang. Iya. Tapi emang nggak semua orang butuh ADAS sebenarnya. Iya, memang. Tapi ya tambahin lah. Nggak ada ruginya kok buat kalian. Terakhir, value for money. Value for money bos geng. Ya udah jelas menang. Menang lah. Paling murah ketimbang rival-rivalnya. Bahkan selisih harga bisa sampai 50 juta. Hampir 50 juta, Bang. Hampir 50 juta. Jadi tipenya memang sih tipe Baleno ini hanya ada 2 tipe ya, manual dan otomatis. Itu doang. Dan itu paling mahalnya itu 257 sekian juta ya, Bang. Sedangkan Toyota Yaris yang paling murahnya itu 290 juta sekian. Ya, udahlah ini pokoknya udah paling... City udah tahu sendiri kepala 300 jutaan. Wah, ampun paling murahnya tuh. Kalau value for money udah terbaik lah. Iya, terbaik. Sebenarnya mobil ini tuh bisa gua anggap underrated, Pak. Masa sih? Iya, maksudnya ini mesinnya oke, performanya jauh lebih baik. Nyaman oke ya. Lebih baik sih. Iya, nyaman. Nyaman oke. Paling nyaman, performa lebih baik dari rival-rivalnya. Ya, betul. Fitur nggak malu-maluin lah, cukup lengkap. Ya, cukup lengkap. Harganya murah banget. Harganya gokil sih, gokil. Ini kenapa jarang orang pilih Baleno tuh, gue kadang bingung juga sih. Ya gue nggak tahu ya kenapa mindset orang mungkin gini ya. Banyak orang sudah menilai Suzuki tuh kadang lebih sering gagal ini mobil. Tapi sebenarnya nggak juga, Pak. Mereka tuh belum nyobain yakin karena dengar omongan doang. Kalau kita kan memang sudah merasakan mobilnya. Jadi kita berbicara berdasarkan fakta yang udah kita coba. Ini menurut gue mobil Suzuki terbaik ini sih. Ya, masih bisa dibilang terbaik ini. Dari line up-nya mereka ya? Ya, betul. Bukan yang kemarin, beda. Iya, Jimny juga oke. Jimny oke, cuman kalau untuk harian inilah. Iyalah, beda lah. Jimny itu kan purpose-nya beda, Pan. Jimny purpose-nya beda. Betul. Ya, oke lah. Oke lah, kalau begitu, Bos Geng. Kita closingan langsung ya. Kita keluar. Nah. Bos Geng, demikianlah penutupan kita hari ini ya Bos Geng. Jadi intinya Suzuki Baleno ini sebenarnya kenapa kurang dilihat dibanding rival-rivalnya karena kurang marketing aja. Kurang marketing aja sebenarnya. Sebenarnya kalau marketingnya digemparkan lagi Pan, mungkin bisa selevel. Iya, karena secara performa oke. Iya, betul. Irit iya. Harga, value for money dapat banget. Gokil. Bedanya hampir 50 juta Bos Geng sama rival-rivalnya. Nyaman juga paling nyaman. Nyaman iya paling Memang nyaman. handling bukan yang terbaik. Ya, tapi betul. Nyaman buat seharian. Tapi yang penting nyaman aja, yang penting nyaman dulu. Ya, kalau begitu terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe kalian sangat berarti buat kita ya Bos Geng. Jangan lupa juga lihat TikTok kita. Ya, TikTok, ada YouTube Short. Reels, ya kan? Ya, pokoknya macam-macam lah. Sekarang kita banyak lah. Listing jangan lupa. Oh iya, jangan lupa juga cek website kita cintamobil.com. Ya. Untuk ngecek listing dan berita terbaru otomotif. Oke. Ciao Bella. Sampai jumpa di konten selanjutnya.